Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Praska, nomor NIM 20011111072. Pada pertemuan keempat, saya pribadi akan menjelaskan tentang akhlak. Membahas akhlak tidak bisa lepas dari figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah hamba yang dipuji Allah karena keagungan akhlaknya. Selain itu, Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, "Tidaklah aku diutus ke dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Al-Bazzar. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang mengangkat kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan baik, maka disebut akhlak mulia, akhlak mahmudah. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan jelek, maka disebut akhlak tercela, akhlak mazmumah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan bukan didasari keyakinan dalam jiwa, tidak disebut akhlak. Begitu juga halnya perbuatan yang dilakukan tidak secara spontan, masih pikir terlebih dahulu, atau dibuat pencitraan, bukan termasuk kategori akhlak. Misalnya, ketika ada orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin di suatu daerah seperti guru, bupati, gubernur, dan sebagainya, ia sebelumnya tidak biasa sholat berjamaah di masjid, jarang menghadiri kajian, jauh dari ulama, jauh dari anak yatim. Namun ketika mendekati waktu pemilihan, terlihat sering ke masjid, mendatangi ulama, dan menyantuni anak yatim. Maka hal itu tidak bisa disebut akhlak, karena akhlak adalah tabiat atau kebiasaan yang mengakar kuat dalam jiwa, karena sudah sering dilakukan dan menjadi kebiasaan tanpa ada maksud apapun dalam melaksanakannya, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia diperoleh dengan cara bermujahadah, bersusah payah pada awalnya agar menjadi kebiasaan pada akhirnya. Seperti orang yang ingin tulisannya baik, maka ia akan menulis terus-menerus dan mengulangi berkali-kali. Ini bukanlah hal aneh bagi manusia, apalagi mereka diberikan akal dan pikiran. Binatang juga mengalami hal serupa. Ketika akan dirubah kebiasaannya, kuda pada awalnya tidak bisa ditunggangi, ia akan lari dan meronta. Ketika ada sesuatu di punggungnya, kuda harus dipaksa membawa pelana, ditunggangi, dan dicambuk untuk berjalan, berlari, atau berhenti sesuai permintaan tuannya. Pada akhirnya kuda akan menjadi kendaraan yang bisa digunakan untuk melayani manusia. Begitu juga dengan anjing pemburu atau pelacak. Pada awalnya tidak punya keahlian khusus dalam berburu atau mendeteksi benda-benda berbahaya, tetapi setelah melalui latihan terus-menerus, akhirnya bisa menjadi anjing yang bisa diandalkan. Akhlak mulia sangat berat pada awalnya untuk dilakukan oleh manusia, butuh latihan dan pembiasaan terus-menerus dalam waktu yang lama, sehingga manusia akan melakukannya dengan ringan dan tanpa pertimbangan apalagi paksaan. Pada akhirnya, ketika akhlak sudah menjadi kebiasaan, semua akan terasa nikmat. Pada akhirnya ketika akhlak sudah menjadi kebiasaan, pada manusia akan merasakan nikmatnya, guys. Bayi saat akan disapi dari susu ibunya sangat susah dan
menguras air mata, bayi bisa menangis sepanjang malam untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Ibu juga tidak tega melihat anaknya meronta dan meminta ibunya juga berurai air mata. Anaknya, ibu menyapi demi kemandirian dan kedewasaan anaknya. Ibu tidak ingin anaknya tergantung terus-menerus kepadanya. Anak harus dilatih, dan ini memang menyakitkan pada awalnya. Syair dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Imam Bushiri menyatakan, jiwa itu seperti bayi, jika dibiarkan akan terus menyusu kepada ibunya, namun jika engkau menyapinya, ia akan melepasnya. Akhlak mulia induknya ada 4, yaitu yang pertama hikmah, yang kedua adalah adil, yang ketiga keberanian, dan yang keempat adalah ifah, atau juga bisa disebut dengan menjaga kehormatan. Hikmah adalah mendapatkan kebenaran dengan ilmu dan amal. Hikmah bisa dikatakan sebagai pangkal dari akhlak mulia. Allah berfirman, barang siapa diberikan al-hikmah, maka sungguh dia telah mengomentari firman Allah, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Quran surat Luqman ayat 12. Beliau mengatakan bahwa al-hikmah di sini adalah akal, pemahaman, dan kecerdasan selain kebinasaan. Sedangkan adil adalah kekuatan jiwa yang bisa mengandalkan amarah dan syahwat, dan bisa mengantarkan kepada al-hikmah. Dan keberanian adalah emosi yang terkendali oleh akar pikiran dan digunakan untuk mengalami langkah serta tindakan. Sedangkan ifah, menjaga kehormatan, adalah menundukkan kekuatan syahwat dengan kekuatan akal dan syariat. Akhlak yang mulia yang akan mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang penuh bahagia di dunia dan di akhirat. Akhlak akan mengangkat derajat seseorang mencapai tingkatlah malaikat, sedangkan akhlak tercela akan membinasakan pelakunya seperti racun yang sangat terbisa. Akhlak tercela akan menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.